Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat ngopi pagi sekalian. Selamat datang di Ngobrol Politik Pemerintahan Dalam Negeri. Ya, kembali lagi bersama saya, Vici Admira, analis kebijakan BSKDN Kemendagri. Nah, sobat ngopi pagi, bersama saya kali ini sudah kehadiran narasumber yang luar biasa dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Nah, bersama saya sudah hadir Mas Muhammad Fikri Cahyadi, SIPMA. Halo Mas Fikri, selamat pagi Mas Fikri. Halo, selamat pagi Mbak Vice. Iya, bagaimana kabarnya Mas Fikri? Sehat Kabar Mas? baik, Mbak. Sehat, sehat selalu. Iya, Alhamdulillah ya Mas ya. Nah, Sobat Ngopi Pagi, di edisi kelima kali ini, kita akan ngobrolin terkait dengan tema yang lagi hit, masih kaitannya dengan pemilu pilkada ya, yaitu tentang pencegahan politisasi birokrasi pada Pilkada Serentak 2024. Iya, Sobat Ngopi, politisasi birokrasi itu biasanya ya selalu menjadi isu strategis yang rutin gitu terjadi berulang menjelang maupun setelah pemilu pilkada. Nah, birokrasi pemerintahan itu harusnya menjadi faktor kunci bagi keberhasilan agenda pemerintah. Nah, netralitas ASN harus dijaga ya, dan politisasi birokrasi itu bisa berimplikasi terhadap kualitas pelayanan publik di masyarakat. Nah, kita akan tanya-tanya nih kepada Mas Fikri. Iya, Mas Fikri, kira-kira nih ya, politisasi birokrasi itu mengapa sih perlu diwaspadai ya pada saat nanti menjelang Pilkada 2024 ya? Ini kalau untuk pemilu kan kita kemarin di tanggal 14 Februari sudah mencoblos ya Mas ya. Nah sekarang kita persiapan ke Pilkada nih Mas. Kira-kira gimana Mas Fikri? Ya, terima kasih Mbak Vice. Pertama, saya sangat apresiasi dari BSKDN telah mengadakan kegiatan ini. Saya melihat tahun 2024 ini kan kita ada namanya Pilkada dan juga pemilu yang sudah kita laksanakan. Menurut saya sebenarnya masyarakat kita saat ini sudah sangat dewasa, Ya, baik dalam menghadapi atau melaksanakan pemilu maupun Pilkada 2024. Memang kita perlu menegakkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Itu tentu suatu keharusan. Tetapi saya melihat overall pada pemilu kemarin saja itu berjalan baik, tertib, aman dan lancar. Jadi menurut saya untuk menghadapi Pilkada 2024 mungkin kita harapkan juga sama seperti ini. Begitu Mbak Vice. baik Mas Fikri. Nah Mas Fikri kira-kira nih ya kalau untuk menjaga netralitas ASN pada pilkada nanti itu kira-kira tantangannya apa saja sih, Mas? Iya, eh, untuk tantangan yang kita hadapi nanti, pertama nanti akan ada yang namanya masa krusial. Apa itu masa krusial? Yaitu ketika apa namanya penyelenggara pelaksanaan pemilihan atau KPU itu menetapkan pasangan calon. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024, tahapan atau penetapan pasangan calon itu dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Kemudian 3 hari setelah itu, tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November, dilaksanakannya kampanye. Nah, itulah masa kampanye itulah yang mungkin menurut kami itu termasuk apa namanya eh, potensi kerawanan yang terjadi. Tetapi tentu kita sudah punya treatment-treatment untuk mengantisipasi hal itu, terutama terkait dengan netralitas ASN. Begitu, Mbak. Baik, Mas Fikri. Nah, Mas Fikri ini Sobat Ngopi ya, selaku analis jabatan Wakil Ketua Tim Kerja Wilayah 4B di Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Nah, tentunya banyak bersinggungan dengan mutasi jabatan ya, Mas Fikri ya. Iya, Nah, ya, kita sangat Mas banyak Fikri sekali. mungkin bisa cerita nih ya, kalau terkait dengan mutasi jabatan nih. Nah, sekarang kan banyak PJ kepala daerah. Nah, kira-kira apakah PJ kepala daerah itu bisa melakukan mutasi jabatan ya, Mas ya? Iya, Mbak Vice untuk PJ Kepala Daerah. Jadi kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak. Jadi kan tentang Pilkada.
Jadi di sana dalam salah satu pasal, yaitu pasal 201, itu kan dijelaskan bahwa untuk pilkada, hasil pilkada 2017 itu kepala daerahnya menjabat sampai 2022. Kemudian lanjut di ayat berikutnya, hasil pilkada 2018 kepala daerah definitifnya itu menjabat hingga 2023. Kemudian pilkada 2020 menjabat hingga akhir 2024. Tapi untuk khusus untuk 2018 kemarin ada putusan MK nomor 43 tahun 2023 di mana masa jabatan ataupun akhir masa jabatan atau AMJ kepada definitif itu sampai dengan 5 tahun sejak pelantikan. Ini seperti ini, contohnya Kota Padang misalnya. Kota Padang itu dilantik pada bulan Mei 2019 sehingga berdasarkan putusan MK tersebut berarti masa jabatan atau akhir masa jabatan Wali Kota Padang itu sampai Mei 2024. Nah, jadi itu contohnya. Kemudian juga kita lihat dalam putusan MK tersebut sepanjang tidak melewati 1 bulan sebelum dilaksanakan pilkada serentak pada tanggal 27 November. Artinya walaupun 5 tahun pas hasil pilkada 2018 sejak pelantikan mereka itu tidak lebih dari 1 bulan sebelum 27 November 2024. Nah, jadi untuk PJ kepala daerah sejak untuk mengisi mengisi kekosongan kepala daerah ketika kepala daerah hasil pilkada serentak itu akhir masa jabatan atau memasuki akhir masa jabatan itu ditunjuklah yang namanya penjabat kepala daerah berdasarkan Permendagri 4 tahun 2023. Jadi untuk PJ kepala daerah ini sejak awal dilantik nih Mbak, sejak awal dilantik Ya, ini ya. mereka punya batasan khususnya terkait dengan penggantian pejabat ataupun mutasi pegawai itu dikenakan 3 pasal. Pertama yaitu pasal 132A PP 49 2008 di mana disampaikan bahwa eh, kepala daerah dilarang melakukan PJ kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat dikecualikan setelah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Nah, inilah konotasi persetujuan tertulis inilah yang konotasi di apa namanya disampaikan ataupun di familiar di orang atau teman-teman yang awam itu izin kan gitu, izin Mendagri begitu. Nah, makanya selain pasal 132A PP 49 2008, kemudian ada namanya Perpres 25 Perpres 116 2022 pasal 25 di mana sebelum PJ kepala daerah meminta persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, mereka perlu meminta pertimbangan teknis kepala BKN. Jadi ada dua, pertama mereka meminta pertimbangan teknis kepala BKN, setelah didapat baru mereka mengajukan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Pasal 132A PP 4 2008 ini juga di apa di dalam Permendagri 4 2023 pada pasal 15. Jadi memang sangat dikunci PJ kepala daerah untuk melaksanakan mutasi pegawai itu ada batasan begitu. Kemudian lanjut juga kita sampaikan di akan ada kemarin hasil Pilkada 2020 itu kan sebanyak 270 270 kepala daerah. Eh, Kepala daerah tersebut menjabat sampai akhir Desember 2024. Tetapi dikenakan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di mana disampaikan bahwa pada pasal 71 kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sejak penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Ketentuan tersebut dikecualikan setelah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Artinya apa? Bagi kepala daerah yang definitif, kalau kita mengacu pada PKPU tadi, di mana tanggal 22 September penetapan pasangan calon, ditarik 6 bulan, berarti dapatlah angka 22 Maret. Tanggal 22 Maret, semua kepala daerah definitif itu harus sebelum melakukan penggantian pejabat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Nah, sehingga dengan ketentuan seperti ini diharapkan
apa namanya tidak ada apa namanya politisasi birokrasi begitu. Jadi birokrasi tetap jalan dengan baik, program-program pemerintah daerah tetap berjalan dengan semestinya dan juga apa namanya diharapkan pemerintahan tetap kondusif di daerah begitu Mbak. Baik, Mas Fikri. Artinya sudah ada regulasi-regulasi yang cukup ketat ya, Mas ya, untuk mengatur um, apa namanya pencegahan politisasi birokrasi, terutama kaitannya dengan mutasi jabatan. Nah, ini kan udah ada regulasi yang mengatur, Mas. Kalau untuk pengaduan dari daerah terkait mutasi pegawai yang bisa jadi nih dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu kemarin atau ya mungkin arah-arahnya terkait politisasi birokrasi, mungkin itu apakah sempat ada pengaduan, Mas, ke Kemendagri? Oh baik Mbak Vice. Jadi kalau melihat beberapa pengaduan tentu tentu ada. Jadi sekian banyak daerah ini ada 546 daerah yang ada di Indonesia tentu dan juga hampir sebagian besar ada juga dijabat oleh PJ kepala daerah. Mungkin ada beberapa apa namanya sebenarnya bukan pelanggaran sih tapi mungkin Ya, ya, tidak taat prosedur begitu kan. Jadi ada prosedur yang mereka tidak lakukan. Jadi dari kami di Jen Oda sendiri di mana ada yang namanya Binwas, ya. Pembinaan dan Pengawasan. Itu diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 2014 dan juga PP 12 tahun 2017. Di mana Menteri Dalam Negeri melakukan Binwas, Pembinaan dan Pengawasan kepada pemerintah daerah. Jadi apa namanya kita tetap apa namanya melakukan apa koordinasi kemudian juga nanti akan dicarikan solusi-solusi terbaik ketika ada suatu daerah yang apa namanya tidak melewati prosedur yang telah ditetapkan begitu Mbak. Baik, Mas Fikri. Nah, ini misalnya Mas Fikri kalau ada ASN di daerah yang merasa ada mutasi yang kurang sesuai dengan prosedur gitu ya. Nah, kira-kira mekanisme pengaduannya itu seperti apa, Mas Fikri? Ya, kalau kita mengacu pada Perpres 76 2013 ada namanya mekanisme span lapor. Kalau di website itu namanya www.lapo.go.id. Di situ semua orang, jangankan PNS, masyarakat biasa saja bisa memberikan laporan dengan bukti-bukti yang akurat kepada pemerintah begitu. Nah, kemudian juga mekanisme pesuatan biasa juga dibuka di Kemendagri. Biasanya kalau yang telah berlalu itu, yang telah kami apa temukan dan juga kami respon itu surat dari seseorang bisa dari ASN yang bersangkutan ataupun orang lain pihak lain kepada Menteri Dalam Negeri Ceki Dirjen Otonomi Daerah. Kemudian juga ada juga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Ceki Inspektur Jenderal karena memang Dumas itu juga sekarang apa namanya dari Inspektur Jenderal juga memperhatikan dan juga merespon terhadap pengaduan-pengaduan seperti itu. Tentu dengan laporan tersebut kita punya data, punya apa namanya tools yang bisa untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada daerah begitu Mbak. Baik, Mas Fikri. Kalau ini Mas harapan ya, harapan-harapan dari Mas Fikri ya, atau misalnya di Dirjen Oda kira-kira nih. Kalau untuk pencegahan politisasi birokrasi agar tidak terjadi mutasi yang ya yang tidak sesuai prosedur nih kira-kira itu seperti apa Mas? Secara umum. Ya, ya untuk apa pencegahan mutasi pegawai ya. Jadi Iya, apa namanya tentu dengan aturan tadi sudah kita jelaskan satu persatu kan. Jadi untuk seorang PJ kepala daerah ada mekanismenya, prosedurnya untuk melakukan pergantian pejabat juga nanti mulai tanggal 22 Maret nanti seluruh kepada definitif artinya apa? 546 daerah yang ada saat ini setelah tanggal 22 Maret artinya kan semua kalau ingin melakukan penggantian pejabat kan harus mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, kan begitu. Kemudian juga dengan apa namanya filter-filter seperti itulah diharapkan apa namanya penggantian pejabat berdasarkan like and dislike ataupun tidak sesuai dengan prosedur itu bisa dihindari begitu. Kemudian juga untuk
netralitas ASN sebenarnya menurut saya ASN ini sudah sangat hati-hati dalam bertindak dan berucap. Karena sanksi yang diterima oleh seorang ASN ketika melanggar itu sangat jelas. Pertama kita lihat dalam peraturan disiplin PNS ya, pada PP 94 tahun 2021, khususnya pada pasal 5 huruf N, mungkin nanti kita sama-sama lihat. Ya. Di situ ada larangan seorang pegawai ASN, di mana larangan tersebut salah satunya ada ikut kampanye, kemudian juga ada apa memberikan fotokopi KTP untuk incumbent calon independen misalnya, itu kan ada larang-larang seperti itu, dan juga banyak larang lain yang bisa kita telaah dan kita cermati. Dan juga selain PP tersebut juga ada namanya surat keputusan bersama atau SKB. SKB yang ditandatangani oleh 5 kementerian lembaga terkait. Ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Pan-RB, ada Kepala BKN, ada Ketua KSN, dan Ketua Bawaslu. Nah, itu di SKB itu jelas bagaimana tata cara atau pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN pada tanggal 22 September 2022. Nanti kalau seandainya teman-teman belum memperoleh, nanti bisa di searching ataupun nanti kita juga bisa sampaikan secara langsung SKB itu. SKB itu jelas, jelas sekali. Apa saja detail maupun terkait dengan berfoto maupun acungan jari segala macam itu semua ada. Semua diatur dalam SKB itu. Kemudian juga kita harapkan dengan penjagaan ketat seperti ini, menurut saya apa pelanggaran-pelanggaran itu pasti mudah-mudahan tidak akan ada lagi begitu. Jadi seorang ASN menurut saya sudah sangat dewasa dan juga tahu eh, kapan harus bertindak dan berucap dan juga tahu batasan begitu. Karena sanksi pun sangat tegas dan juga aturan pun sudah sangat jelas begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Fikri yang sudah memberikan banyak wawasan ya kepada Sobat Ngopi semuanya terkait bagaimana menjaga netralitas ASN, kemudian mencegah politisasi birokrasi, dan juga terkait dengan berbagai mekanisme mutasi jabatan begitu ya. Nah, Sobat Ngopi bagi sekalian, pejabat publik di birokrasi baik di pusat maupun provinsi kabupaten kota ya memang sudah selayaknya ikut memberikan kontribusi gitu dan dukungan terhadap perwujudan netralitas ASN di tahun politik ini. Nah, penguasa dan politisi boleh berganti tapi birokrasi harus tetap pada posisinya yang selalu steril dari politisasi. Dan demikian ngopi pagi kita kali ini, Sobat Ngopi BSKDN. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Fikri atas Ya, terima ini kasih ya, Mbak yang Vice sudah dan juga berbagi BSKDN wawasan-wawasannya semua. kepada kami. Iya, sekali lagi terima kasih dan salam sehat selalu ya, Mas Fikri ya. Ya, salam sehat, Ya, Mbak. Salam baik, sehat selalu. selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.